Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Han Helai mendengar suara ini, baik Sima Ying maupun Miao Renlong, keduanya menunjukkan ekspresi kemarahan. Hehehe, aku tidak pernah menyangka kalau Ying Er akan datang ke sini juga. Hanya sebentar sejak kita terakhir bertemu, tapi sepertinya kekuatanmu telah meningkat lagi, ucap Han Helai. Suara itu terdengar sekali lagi. Selanjutnya, suara itu tumbuh semakin dekat. Segera, sesosok berjalan keluar dari kabut gelap, dan sosok itu sudah pasti Han Helai. Hanya saja pada saat ini, ketika Han Helai berkata Miao Renlong, tidak hanya tidak ada jejak rasa takut, dia bahkan sedikit tersenyum. Itu benar-benar sangat aneh. Han Helai, aku akan membunuhmu, ucap Sima Ying. Ketika Sima Ying melihat Han Helai, dia langsung menjadi tidak bisa mengendalikan dirinya. Setelah geraman kemarahan, dia bergegas untuk menyerang Han Helai. Dengan persenjataan kerajaan di tangannya, dia melepaskan keterampilan bela diri tabu yang menjadi serangan terkuatnya itu menuju Han Helai. Bang! Namun meskipun Sima Ying telah melepaskan serangan terkuatnya, Han Helai berhasil memblokirnya hanya dengan lambaian tangannya saja. Dapat dikatakan bahwa dia telah menghentikan serangannya tanpa kesulitan, ataupun usaha yang besar sama sekali. Oh Ying Er, jika kamu ingin membunuhku, aku khawatir kamu belum memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sepertinya kamu harus kembali dan berlatih selama beberapa dekade lagi. Dengan bakat kamu mungkin bisa melampaui aku pada waktu itu, ucap Han Helai. Setelah memblokir serangan Sima Ying, Han Helai tertawa puas dan bejat. Adapun tawanya itu dipenuhi dengan ejekan. Sementara Ying Er pada saat ini tidak memiliki kemampuan, tapi apakah lelaki tua ini tidak memiliki kemampuan itu? Ucal Miao Renlong. Tepat pada saat ini, Miao Renlong mendengus dingin. Dia kemudian mengangkat tinjunya, dan kemudian menembakkan tinjunya. Dalam sekejap, dunia mulai bergetar, dan kekuatan bela diri tingkat kaisar yang ganas menyapu Han Helai seperti laut yang tak terbatas. Bang! Namun kali ini, Han Helai bahkan tidak repot-repot untuk bergerak. Dia berdiri di sana tanpa sedikit pun rasa takut di wajahnya. Hanya ketika serangan Miao Renlong berjarak 10 meter darinya, suara yang keras tiba-tiba saja terdengar. Serangan Miao Renlong sebenarnya telah dihentikan oleh energi yang tak terlihat. Miao Renlong, oh Miao Renlong. Aku khawatir kalau saat ini kamu benar-benar tidak punya kekuatan untuk membunuh Han Helai. Karena bagaimanapun juga, dia berada di bawah perlindungan aku. Tepat pada saat ini, suara aneh segera terdengar dari belakang Han Helai. Siapa itu? Keluarlah! Teriak Miao Renlong yang mengetahui bahwa Han Helai memiliki seseorang yang membantunya. Karena itulah, dia sudah tidak terkejut. Justru sebaliknya, dia berteriak dengan marah. Kurang ajar, apakah ini caramu berbicara dengan seniormu? Pada saat ini, seorang lelaki tua perlahan-lahan keluar dari belakang Han Helai. Ini, ternyata kamu, seru Miao Renlong. Ketika mereka melihat orang ini, Chu Feng dan yang lainnya mulai mengerutkan kening. Adapun Miao Renlong, dia sangat terkejut. Ekspresi kejutan mutlak muncul di wajahnya yang sudah tua. Pria tua ini sangat tinggi, dan juga setipis batang korek api. Namun meski begitu, dia punya sepasang alis yang sangat spesial. Alisnya putih seperti salju dengan panjang hampir 1 meter, dan alisnya itu jatuh dari sisi matanya seperti 2 air terjun. Orang tua ini memberi kesan sebagai seorang ahli yang luar biasa. Bahkan auranya juga sangat kuat. Bahkan saking kuatnya, sehingga dia bisa dikatakan setara dengan Miao Renlong. Dengan kata lain, dia adalah seorang kaisar marsial setengah puncak yang hanya selangkah lagi dari menjadi kaisar marsial. Namun jika itu saja, Miao Renlong tidak akan seterkejut. Alasan mengapa Miao Renlong sangat terkejut adalah karena pria ini adalah seseorang dari majelis suci spiritualis dunia.
Itu benar, orang yang berdiri di depan Han Helai Yeseng mencegah Miao Renlong membunuhnya, itu adalah seorang tetua dari Majelis Suci Spiritualis Dunia. Selain itu, karena alisnya yang unik, orang-orang memberinya julukan yang sangat cocok. Tetua Alis Aneh. Apakah itu sangat mengejutkan? Tanya tetua alis aneh yang sudah lama berkhianat sambil tersenyum ringan. Namun meski begitu, di dalam senyumnya itu ada sedikit cemoohan. Sepertinya dia mengejek Miao Renlong dan yang lainnya karena terlalu bodoh. Apakah menurutmu itu mengherankan? Tentu saja aku terkejut. Kamu harus tahu orang macam apa Han Helai itu. Hanya demi sebuah harta, dia membunuh rekan-rekannya dari World Spiritist Alliance. Setelah itu, dia membunuh banyak orang. Dia adalah pengkhianat yang tak termaafkan. Meskipun kamu adalah seorang tetua dari Majelis Suci Spiritualis Dunia, tapi bagaimanapun juga kamu adalah bagian dari aliansi spiritualis dunia. Kamu juga telah menerima pengasuhan dari World Spiritist Alliance kami. Membunuh seorang pengkhianat, itu juga merupakan tanggung jawabmu. Sementara itu akan menjadi satu hal jika kamu memutuskan untuk tidak membunuhnya, lalu bagaimana mungkin kamu bisa melindungi pengkhianat ini? Miao Renlong bertanya dengan marah. Dia sangat marah bahkan hingga uratnya terlihat. Sebagai orang yang sangat kuat, Miao Renlong selalu bersikap tenang. Bahkan ketika dia marah, dia jarang menunjukkan kemarahannya. Namun kali ini, dia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Itu karena, dia sendiri bahkan tidak dapat menerima kebenaran di hadapannya. Hahaha, Miao Renlong, oh Miao Renlong. Aku mengira kamu sangat pintar di masa lalu. Akan tetapi, bagiku sekarang aku menganggapmu terlalu tinggi. Tetua alis aneh itu tertawa-tawa dengan eksentrik. Apa maksudmu dengan itu? Miao Renlong sambil mengangkat alisnya, dan kemudian bertanya dengan dingin. Han Helai hanyalah seorang tetua. Namun bahkan setelah World Spiritist Alliance menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk memburunya, mereka masih akan gagal untuk melakukannya. Karena faktanya, banyak dari mereka yang pergi untuk memburunya, dan akhirnya menghilang selamanya. Faktanya bahkan setelah bocah lelaki itu, Sima Huoli, melukai Han Helai dalam kondisi seperti itu, Han Helai ini masih tetap hidup. Kemudian, kekuatannya bahkan meningkat lebih jauh, dan dia berhasil mengambil diagram 9 roh ilahi dari Sima Huoli, dan kemudian membunuhnya dalam prosesnya. Mengapa kamu masih berpikir bahwa ia dapat melakukan semua itu? Biarkan aku memberitahu kamu alasannya. Itu semua karena aku. Sejak awal, Han Helai bekerja denganku. Semua tindakannya dilakukan mengikuti instruksi aku. Sekarang apakah kamu sudah mengerti? Kata tetua alis aneh. Oh, jadi semua tindakan jahat Han Helai dilakukan atas perintahmu, dan kamu adalah otak pelakunya, ucap Miao Renlong dengan sangat marah sehingga dia mulai bergetar. Saat ini dia benar-benar berada di ujung toleransinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa pengkhianat seperti itu, dan binatang seperti itu akan muncul di Majelis Suci Spiritualis Dunia, yang merupakan tempat berkumpulnya individu-individu terkuat dari World Spiritist Alliance. Hahaha, memang benar, dia memang mengikuti perintahku. Namun selain itu, aku juga bisa memberitahu kamu hal ini. Semua tindakan Han Helai hanya seperti puncak gunung es. Karena apa yang akan aku lakukan, itu adalah sesuatu yang harus benar-benar mampu mengejutkan semua orang. Apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa kentut tua dari Majelis Suci Spiritualis Dunia menghilang tanpa alasan atau sebab? Sebenarnya, mereka semua dibunuh olehku. Adapun alasan mengapa aku membunuh mereka, itu karena mereka memiliki apa yang aku butuhkan, kata tetua alis aneh. Kamu benar-benar binatang. Aku akan membunuhmu sekarang juga, teriak Miao Renlong. Mendengar kata-kata itu, Miao Renlong tidak dapat menahan diri lagi. Setelah berteriak marah, pakaiannya mulai bergetar. Setelah itu, pedang keemasan yang menyilaukan segera muncul. Berada di tangannya, pedang itu mengandung kekuatan yang mampu menghancurkan dunia. Itu saat pedang tersebut ditembakkan secara eksplosif ke arah tetua alis aneh. Hehehe, ingin membunuh aku. Apakah kamu mampu? Balas tetua alis aneh.
Bahkan ketika dihadapkan dengan serangan semacam ini, tetua alis aneh itu masih tersenyum. Dan bahkan, dia tidak repot-repot bergerak. Saat matanya berkedip, sinar cahaya tiba-tiba muncul dan mendarat di depannya. Itu adalah makhluk yang sangat besar. Tubuh makhluk besar itu tembus cahaya, dan ditutupi dengan gas berwarna hijau. Selain makhluk itu memiliki tubuh seorang pria, ia juga memiliki fitur wajah binatang buas. Tubuhnya ditutupi dengan baju besi, dan juga memegang palu raksasa di tangannya. Adapun ukurannya, tingginya sekitar 100 meter. Berdiri di sana, makhluk itu tampak seperti gunung yang tidak bisa dilewati, dan juga benteng yang tidak bisa ditembus. Itu benar-benar melindungi tetua alis aneh dan Han Helai di belakangnya. Wush! Tiba-tiba saja, makhluk raksasa itu melambaikan palu raksasa di tangannya. Seperti gunung yang jatuh dari langit, palu itu mendarat di pedang emas besar Miao Renlong. Dan, boom! Sebuah ledakan yang sangat keras bergema di langit dan bumi. Tabrakan itu menyebabkan langit dan bumi di sekitarnya hingga beberapa mil bergetar. Tanah menjadi runtuh, dan angin kencang bermunculan di semua tempat, yang seolah-olah kiamat telah tiba. Pegunungan hitam pekat ini diratakan sepenuhnya oleh bentrokan tunggal ini. Pada saat gemuruh yang keras itu berlalu, pedang emas besar Miao Renlong telah menghilang. Namun makhluk raksasa itu masih berdiri di sana tanpa sedikit pun cedera. Selain itu, meskipun pegunungan ini telah diratakan, tapi warna hitam yang aneh itu masih ada dan menutupi wilayah ini. Jangan terlalu nafsu. Aku belum memberitahumu mengapa aku membunuh orang-orang itu, dan mengambil semua harta mereka. Ucap tetua alis aneh itu sambil tersenyum aneh, dan kemudian melambaikan lengan bajunya. Tiba-tiba saja, 8 sinar cahaya keluar dari kedalaman gunung. Dengan kekuatan yang menakutkan, mereka turun di sekitar Chu Feng dan yang lainnya, dan kemudian menutup jalan mereka untuk melarikan diri. Ketika 8 sinar cahaya itu mendarat, Chu Feng dan yang lainnya semua mulai mengerutkan kening, dan juga merasa sangat gelisah. Terutama untuk Sima Ying, wajahnya yang sebelumnya dipenuhi dengan kemarahan, tapi sekarang menjadi pucat seperti kertas karena rasa takut. Faktanya, keringat dingin yang berkilau dan tembus cahaya memenuhi dahinya, dan keringat itu menggulung pipinya yang indah. Itu karena, 8 sinar cahaya itu sama dengan makhluk raksasa yang berdiri di hadapan tetua alis aneh, dan mereka semua adalah monster raksasa. Meskipun penampilan, bentuk tubuh, dan warna mereka semua berbeda, tapi ada satu kesamaan untuk mereka semua. Kesamaan itu adalah, bahwa mereka semua memiliki kekuatan kaisar setengah bela diri puncak. Namun yang paling penting adalah, 9 makhluk raksasa ini selain kekuatan luar biasa dan tubuh mereka yang besar, mereka juga memancarkan aura khusus yang tak tertandingi. Saat keadaan menjadi seperti ini, Chu Feng dan yang lainnya pada akhirnya percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh sosok spirit itu. Yaitu tempat ini memang berbahaya. Kakek Miao, apakah mereka itu? Dengan panik, Sima Ying menoleh untuk bertanya pada Miao Renlong. Aku juga tidak yakin. Hal-hal ini di sini bukanlah binatang buas, dan juga bukan roh dunia. Namun meski begitu, mereka juga makhluk hidup. Jawab Miao Renlong yang tidak yakin tentang asal-usul makhluk-makhluk ini. Tidak, Ying kita sudah pernah bertemu monster-monster ini sebelumnya. Hanya saja pada waktu itu, mereka hanya bisa melihat kami, dan sedangkan kami tidak dapat melihat mereka. Tiba-tiba saja Chu Feng berkata kepada Sima Ying. Kami pernah melihat mereka sebelumnya, kapan itu terjadi? Tanya Sima Ying. Mendengar kata-kata Chu Feng, Sima Ying langsung terkejut. Itu karena, dia merasa tidak pernah ingat melihat monster-monster ini sebelumnya. Diagram 9 roh ilahi, waktu ketika kakek dan tetua kamu Hong Mo membuka diagram 9 roh ilahi. Ketika diagram 9 roh ilahi dibuka, itu mengeluarkan aura 9 monster yang berbeda. Mungkinkah kamu lupa tentang aura yang telah menutupi diagram 9 roh ilahi? Kata Chu Feng. Diagram 9 roh ilahi, wah, aku ingat sekarang. Itu memang benar, memang ada aura yang sangat mirip dengan monster-monster ini, ucap Sima Ying.
Pada saat ini, Sima Ying tiba-tiba saja menyadari dan berkata, "Mungkinkah mereka berhubungan dengan diagram 9 roh ilahi?" Tanya Sima Ying. Mendengar penyebutan diagram 9 roh ilahi ini, kepala desa tua Ma tiba-tiba menyadari. Namun meski begitu, dia juga merasa sangat ragu. Diagram 9 roh ilahi. Aku pernah mendengarnya sebelumnya. Itu adalah sesuatu yang jenius, dan merupakan seorang spiritualis dunia agung dari Qianwood Domain dengan nama 9 roh yang diciptakan dewa. Menurut legenda, di puncak kehidupan Dewa 9 Roh, dia ingin membuat item untuk memperingati kota kelahirannya, yaitu surga 9 roh. Jadi, dia mencari 9 roh jahat yang kuat dan menggunakan formasi khusus, serta harta berharga yang tak terhitung jumlahnya hanya untuk menyegel mereka dalam diagram 9 roh ilahi. Namun meski begitu, bukankah seharusnya 9 roh jahat yang disegel dalam diagram 9 roh ilahi itu? Mungkinkah ini adalah 9 roh jahat? Ucap kepala desa. Tapi kenapa aura mereka sama sekali tidak mirip dengan aura roh jahat, atau bahkan roh dunia biasa? Mereka terasa sangat berbeda. Orang tua beralis panjang, mungkinkah 9 monster ini menjadi 9 roh jahat dari diagram 9 roh ilahi? Tanya Miao Renlong. Dibandingkan dengan kepala desa tua Ma yang sedang merenungkan, Miao Renlong langsung bertanya pada orang tua beranak panjang. Hahaha, tidak buruk. Kamu benar-benar tahu tentang ini. Tetua alis aneh itu tidak menyangkal hal itu. Namun sebaliknya, dia tertawa puas. Lalu setelah itu, barulah dia berkata, "Itu benar, apa yang kamu katakan itu sangatlah benar. Mereka memang roh dari diagram 9 roh ilahi. Namun meski begitu, aku harus mengoreksi kamu dalam hal ini. Mereka bukanlah 9 roh jahat, tapi sebaliknya, mereka adalah 9 roh ilahi." Saat itu, Dewa 9 roh menangkap 9 roh jahat yang dirangkai dan diisi dengan kejahatan dan kemudian menyegel mereka dalam diagram 9 roh ilahi. Kemudian menggunakan kekuatan khusus mereka, lalu dia mengubah mereka menjadi jiwa diagram 9 roh ilahi. Setelah 9 dari mereka berubah menjadi jiwa diagram 9 roh ilahi, Dewa 9 roh kemudian menempatkan semua yang telah ia pelajari, semua yang ia peroleh dalam masa hidupnya, yaitu formasi dan harta yang tak terhitung jumlahnya ke dalam 9 roh ilahi diagram. Selain itu, nilai dari diagram 9 roh ilahi telah lama melampaui nilai dari 9 roh jahat. Setelah bertahun-tahun disegel dalam diagram 9 roh ilahi, 9 roh jahat ini telah lama dipelihara dengan teknik pembentukan dan harta dari diagram 9 roh ilahi. Meskipun mereka adalah jiwa dari diagram 9 roh ilahi, tali mereka juga ditransformasikan oleh diagram 9 roh ilahi. Dan sekarang, mereka tidak bisa lagi dianggap sebagai roh jahat. Mereka telah lama bertransformasi menjadi roh ilahi. Adapun apa yang telah aku lakukan, aku hanya membebaskan mereka dari diagram 9 roh ilahi, sehingga mereka dapat berguna bagi aku. Dan sekarang, aku sudah berhasil. Dengan 9 roh ilahi ini sebagai kaki tanganku, Miao Renlong, apa yang kamu miliki yang mungkin bisa melawan kita? Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan untuk menemukan tempat ini, tapi aku dapat memberitahumu dengan pasti, bahwa kamu hanya membuang hidupmu dengan datang ke sini. Kalian berempat akan menjadi persembahan pertama bagi 9 roh ilahi aku, ucap tetua alis aneh. Saat tetua alis aneh itu mengucapkan kata-kata ini, kilasan kedinginan menerangi matanya. Setelah itu, 9 roh suci itu mulai memancarkan niat membunuh yang kejam. Secara bersama-sama, mereka melepaskan serangan ke arah Miao Renlong dan yang lainnya. Kepala Desa Ma, lindungi Ying Er dan Chu Feng. Aku akan menangani hewan-hewan ini. Miao Renlong segera berteriak dengan marah. Lalu kemudian, dia membalik telapak tangannya dan mengeluarkan persenjataan kerajaan. Dengan satu pemikiran darinya, 18 gerbang roh dunia yang sangat besar muncul di sekitarnya. Setelah 18 gerbang roh dunia yang sangat besar muncul, 18 roh dunia yang sangat besar langsung berjalan keluar dari gerbang roh dunia. Masing-masing dan setiap dari 18 roh dunia ini, mereka memiliki tinggi beberapa puluh meter.
Meskipun mereka tidak sebesar 9 roh suci itu, tapi mereka adalah roh dunia terbesar yang pernah dilihat Chu Feng. Namun yang paling penting adalah, 18 roh dunia ini semua memancarkan aura puncak Half Martial Emperor. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan, dan kekuatan mereka ini luar biasa kuat untuk membawa kehancuran dunia. Mengaum. Setelah 18 roh dunia ini muncul, mereka semua berseru dengan geraman yang mampu menyebabkan langit dan bumi bergetar. Setelah itu, ketika 2 lawan 1, mereka bertugas menyerang 9 roh suci. Pada saat yang sama, Miao Renlong memegang Royal Armament-nya dan melompat maju. Dengan kekuatan yang tak terbendung dan kecepatan yang luar biasa, dia menyerbu untuk menyerang tetua alis aneh itu. Apakah roh-roh dunia itu ingin melawan roh suci aku? Miao Renlong, kamu benar-benar terlalu banyak bermimpi. Ucap tetua alis aneh sambil tertawa terbahak-bahak. Dia tidak takut pada Miao Renlong. Dia mengepalkan telapak tangannya, dan 2 persenjataan royal berbentuk kait muncul di tangannya. Saat dia berbicara, dia mulai melawan Miao Renlong. Bang bang bang. Pertempuran antara 2 kaisar setengah bela diri puncak ini sangatlah mengerikan. Itu sama sekali bukan tingkat yang bisa disentuh Chu Feng dan yang lainnya. Dan bahkan, kepala desa tua Ma tidak akan bisa ikut campur. Faktanya, mereka bahkan tidak dapat melihat serangan dari kedua ahli tersebut. Satu-satunya hal yang bisa mereka rasakan adalah efek menakutkan dari serangan mereka, yaitu riak energi mengerikan yang muncul ke segala arah. Satu-satunya hal yang bisa mereka saksikan juga, itu adalah medan perang yang kacau dan ruang yang terkoyak. Miao Senior sungguh sangat kuat, gumamnya. Pada saat ini, Chu Feng diam-diam merasa senang. Meskipun dia tidak dapat melihat pertempuran antara 2 ahli, tapi dia bisa merasakan dengan persepsi yang tajam, bahwa Miao Renlong dan 18 roh dunianya benar-benar setara dengan tetua alis aneh dan 9 roh ilahi. Lebih jauh lagi, saat pertempuran berlanjut, Miao Renlong mampu menangkap celah di pertahanan lawannya dengan serangan yang mendalam. Perlahan-lahan, ia mulai naik ke atas angin. Sementara itu akan menjadi satu hal jika Miao Renlong adalah satu-satunya yang memegang kendali, tapi 18 roh dunianya juga memegang kendali. Mereka semua berhasil menekan 9 roh ilahi yang mereka lawan. Adapun semua ini, itu semua karena Miao Renlong. Chu Feng percaya bahwa jika itu bukan karena perintah Miao Renlong atas 18 roh dunianya, maka mustahil bagi mereka untuk menunjukkan kinerja yang begitu hebat. Setelah memikirkan bagaimana Miao Renlong bertempur melawan tetua alis aneh yang memiliki kultivasi yang setara dengan miliknya, dan bahkan masih dapat mengamati pertempuran antara roh dunia dan memberi mereka instruksi dalam proses, Chu Feng pun mulai mengagumi kekuatan Miao Renlong bahkan lebih. Hei orang tua alis aneh, sepertinya 9 roh jahatmu itu tidak terlalu banyak. Tampaknya terlepas dari berapa banyak harta yang mereka pelihara, mereka masih tidak lebih dari roh jahat yang tidak mampu melawan roh dunia sejati. Dan sepertinya itu adalah harga yang mereka bayar untuk mengkhianati jalan yang benar, dan memasuki jalan kejahatan. Sambil memegang tangannya, Miao Renlong mulai menghina Old Freak alis lama. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.